Eventa Burkaro, absen 31. Nama saya Nadira Alexandra, nomor absen 28. Saya Messi Putriani, absen 23. Apa itu BEP? Break Even Point, yang berarti balik modal yang memperhatikan besaran biaya operasional bisnis yang telah dikeluarkan berdasarkan aktivitas tetap dan tidak tetap. Break Even Point juga berarti di mana titik jumlah pendapatan bisnis sama dengan jumlah biaya produksi barang dan jasa yang biasa disebut dengan titik impas. Yang kedua, apa itu fungsi break even point? Yang pertama, fungsinya menentukan target penjualan. BEP membantu perusahaan menentukan jumlah produk atau jasa yang harus dijual agar mencapai titik impas. Yang kedua, menganalisis kelayakan bisnis. BEP juga membantu perusahaan mengevaluasi apakah suatu proyek atau produk layak untuk dilanjutkan. Yang ketiga, mengambil keputusan strategis. BEP memberikan informasi penting yang membuat keputusan terkait produksi dan strategi pemasaran dan penetapan harga. Yang keempat itu ada mengukur resiko. BEP juga membantu perusahaan mengidentifikasi potensi kerugian dan mengambil langkah antisipasi. Oke, selanjutnya ada manfaat break even point. Yang pertama, menentukan harga jual. Break even point membantu perusahaan untuk menentukan harga jual yang tepat. Yang kedua, mengelola biaya dengan memahami break even point. Perusahaan dapat mengidentifikasi biaya-biaya yang tidak efisien sehingga membantu mengelola biaya secara lebih efektif. Yang ketiga, memprediksi waktu balik modal. Break even point membantu perusahaan memperkirakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik impas dan mulai mendapatkan keuntungan. Selanjutnya ada jenis BEP, yaitu yang pertama break even point unit. Di dalam ini tuh jumlah unit yang perlu dijual bisnis untuk menutupi total biaya dan titik impasnya. Yang kedua ada revenue break even point, tingkat pendapatan yang perlu dihasilkan bisnis untuk menutupi total biaya dan titik impasnya. Yang terakhir ada time break even point, jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai break even point berdasarkan biaya tetap, harga jual, dan biaya variabel per unit. Selanjutnya, mengapa penting? Investor memahami jumlah target produksi dan penjualan dengan akurat. Investor mampu melakukan perbaikan terhadap parameter yang akan membuat usahanya menjadi lebih untung. Biaya tetap. Pengertian biaya tetap adalah pengeluaran yang jumlahnya tidak berubah-ubah meskipun terjadi perubahan dalam suatu aktivitas ataupun produksi suatu perusahaan. Contoh biaya tetap yaitu gaji karyawan tetap yang tidak dipengaruhi oleh jumlah produksi atau penjualan. Sewa atau sewa guna usaha, biasanya biaya itu untuk menyewa atau fasilitas produk atau kantor. Biaya administrasi, biasanya biaya itu untuk kegiatan administrasi perusahaan seperti biaya kantor dan perlengkapannya. Biaya tidak tetap. Biaya tidak tetap adalah biaya yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan volume produksi atau yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Selanjutnya ada contoh biaya tidak tetap, pengiriman atau pengangkutan biaya untuk mengemas dan mengirimkan produk. Kedua, tenaga kerja langsung, biaya yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses produksi. Yang terakhir ada bahan baku, biaya untuk membeli bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rumus BEP. Yang kita ketahui, BEP itu memiliki dua jenis rumus. Yang pertama adalah cara menghitung BEP produksi dan menghitung BEP harga. Sebelum lanjut, kita harus mengetahui apa itu BEP produksi. BEP produksi adalah titik impas yang diperoleh saat menjual produk dalam jumlah tertentu. Rumusnya itu adalah total biaya produksi dibagi dengan harga jual per unitnya. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh soal dari BEP produksi. Sebuah produk memerlukan biaya sebesar 100.000 untuk dapat menghasilkan 50 unit produk. Jika produk tersebut dijual dengan harga 5.000, usaha tersebut akan mencapai titik impas BEP produksi saat menjual berapa produk. Nah, di sini kita sudah mengetahui total biaya yang diperlukan untuk produksi produk ini yaitu sebesar 100.000. Untuk jumlah produksi yang diinginkan yaitu 50 unit produk. Dan harga jual per unitnya hanya sekitar 5.000 saja. Di sini, sebelum kita mengerjakan, kita harus memasukkan dulu rumus dari BEP, yaitu total biaya produksi dibagi dengan harga jual per unit.
Untuk total biaya produksi sendiri yaitu sebesar 100.000 dan harga jualnya yaitu 5.000 per unit. Ini bisa aja langsung kita jumlahin 100.000 dibagi 5.000 unit yaitu sekitar 20 unit. Nah, jadi perusahaan ini akan mengalami titik impas ketika hanya dapat menjual 20 unit dari 50 jumlah unit. Jenis yang kedua selanjutnya adalah BEP harga. Kalau ini itu kebalikan dari BEP produksi. Kalau BEP harga akan mengalami titik impas pada saat menjual produk dengan harga tertentu. Untuk rumusnya sendiri yaitu total biaya produksi dibagi dengan jumlah barang yang akan diproduksi. Sudah melihat bagaimana cara menghitung rumus BEP produksi, sekarang saya juga akan menunjukkan contoh soal dari BEP harga. Untuk soal itu saya masih menggunakan soal yang sama, namun cara hitungnya pasti kan berbeda. Sebuah produk memiliki biaya sebesar 100.000 tadi, dan mereka itu diminta untuk menghasilkan 50 unit produk, namun dijual dengan harga 5.000 per unit. Usaha tersebut akan mencapai titik BEP harga saat menjual berapa produk. Seperti tadi diketahui total biaya produksinya 100.000, untuk jumlah produksi 50 unit dan harga jualnya itu 5.000 per unit. Nah, rumusnya itu kalau BEP harga, total biaya produksi dibagi dengan jumlah produksi. Nah, jumlah total biaya dibagi jumlah produksi. Untuk total biaya tadi 100.000 dibagi dengan jumlah produksinya 50 unit. Nah, 100.000 dibagi 50 unit itu 2.000. Rp 2.000. Jadi, usaha ini itu akan mengalami titik impas ketika menjual produk dengan harga terendah yaitu Rp 2.000 saja. Namun dengan catatan 50 unit produk tersebut itu dijual dengan habis. Kasih. Sepertinya cukup sekian untuk pemaparan materi mengenai break even point kami pada kali ini. Ada kurang banyak. apa kurang lebih ulang ya. Sepertinya cukup sekian untuk pemaparan mengenai break even point kami pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baby, you, yeah. You,